Satu, dua, tiga. Alumni bicara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini terkait masalah Pak Menteri Menpan RB Pak Cahyo Kumolo. 1 bulan lalu beliau hadir di Balak Lompoa dikukuhkan sebagai keluarga Raja Goa. Bagaimana menurut Karaing Pak Menteri ini diangkat sebagai keluarga besar Raja Goa? Terima kasih, saya kira hal ini suatu hal yang memang patut kita beri penghargaan, patut kita memberikan apa yang sehingga beliau ini memang salah satu tokoh nasional yang memiliki kepedulian terhadap budaya, khususnya terkait dengan pelestarian daripada pusaka-pusaka yang ada di seluruh Indonesia Dan kebudayaan. Dan memang Pak Cah ini orangnya sangat bagus, orangnya sangat bijaksana, orangnya sangat sabar, dan visinya itu sangat jelas, yaitu bagaimana menjaga ini marwah, apalagi marwah kerajaan Goa setelah beliau diangkat menjadi seangkat sebagai saudara. Ini hal yang memang patut, dan semua pejabat petinggi negara itu ya kita bisa memberikan sebuah penghargaan yang memang sesuai dengan karakter, sifat, dan tujuan yang ingin mereka ciptakan atau ingin mereka dapatkan gitu. Salah satu seperti Pak Cahyo. Pak Cahyo ini dia adalah pemerhati. Beliau ini sangat senang dengan budaya. Iya. Dan saya kira wajar kalau kita beri sebuah mengangkat beliau sebagai saudara, sebagai masukkan ke dalam rumpun keluarga kerajaan, karena memang kita hanya bergerak di bidang budaya. Ya, dan Pak Cahyo ini bukan saja sejak dia jadi Menteri Dalam Negeri sudah eksis, sudah memang sudah mendukung kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara ini untuk senantiasa memelihara dan menjaga budayanya. Begitu Karaing. Jadi pada saat Pak Menteri Pak Cahyo datang itu, pemirsa kita saksikan dulu di saat Pak Menteri datang ke Balak Lompoa. Riempoa mati kita, risa ri karatuanta. Hinak kemi aneh, lambar tasas salana butagoa. Kupandre pekang salang, bangun di baru daya. Aku pandai pokang salang, pasora matanga barang. Nai mo salang karay, tamang patojeng itojeng. Tamang tiada ka, kusanaga sirina, kuisara para lakena. Yang pertama, sulit saya menyampaikan sebuah kata-kata kecuali saya terima amanah untuk menjadikan sepasang dan satu buah pusaka Raja Goa bermakna bahwa wanita itu harus berwatak lembut dan luas dalam bersikap. Keris kembar ini harus selalu berdampingan untuk saling menguatkan. Siapa yang berjodoh memegang dan memelihara keris kembar ini, maka kepadanya ditumpukan harapan untuk menjaga keselamatan raja dan permaisuri, sekaligus bermakna menjaga keselamatan negara dan mengayomi seluruh rakyat. Hari ini keris kembar tersebut akan diserahkan oleh Raja Goa ke-38 Andi Kumala Ijo Karaing Sila Karai Lembang Barang Batara Goa 3
kepada Bapak Haji Cahyokumolo SH yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memegang dan memelihara keris kembar tersebut. Kepada Bapak kami persilahkan untuk mengambil tempat. Terima kasih kepada rekan-rekannya. Oke, kita lanjut lagi terkait masalah. Saya mendengar ini Karaeng, Iya. bahwa Karaeng diberikan semacam piagam penghargaan dari Pak Menpan RB. Mungkin bisa saya lihat mungkin Ya. apa yang menjadi piagam dari Pak Menteri ya. Iya. Iya. Jadi pemirsa, inilah penghargaan dari Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Yang Mulia Karenta Ikumala Andi Ijo Daeng Sila Karenta. Karaeng Lembang Parang. Parambatara Goa Goa ketiga. Raja Goa ke-38. Raja Goa yang ke-38. Luar biasa penghargaan ini yang diberikan kepada Sombaya di Goa. Terima kasih Pak Menteri atas atensinya untuk menjaga marwah kebudayaan Raja Goa. Yes. Mungkin harapan kita Karaeng bisa mengungkapkan ucapan terima kasihnya kepada Pak Menteri karena mau memberikan suatu penghargaan dalam kebudayaan ini. Saya kira hal yang sangat luar biasa bagi kami dan satu kesyukuran bahwa Pak Menteri ini melihat di sisi bagaimana seorang raja tetap menjaga dan melestarikan adat budaya sehingga eksistensi kerajaan terjaga. Mungkin beliau Pak Menteri Menpan ini birokrasi reformasi birokrasi, hal yang memang melihat bahwa Goa masih eksis di dalam menjaga dan melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan budaya. Oleh karena itu Bapak Haji Cahyokumolo ini melihat bahwa dengan adanya hubungan dan masuknya menjadi kerabat kerajaan Goa tentu menjadi tanggung jawab menjaga marwah kerajaan Goa. Dan memang kita tahu bahwa kerajaan Goa di masa lalu sampai masa kemerdekaan punya banyak andil di dalam membangun negara kita ini, sehingga patutlah kiranya Goa diberi penghargaan. Ya, dan saya salah satu kerabat yang diberi. Saya kira hal ini merupakan hal yang sangat-sangat sekali memiliki nilai tersendiri bagi kami, bagi kami seorang raja, untuk bagaimana kerajaan-kerajaan lain juga dapat mempertahankan dan eksistensi daripada kerajaannya itu sendiri. Ini salah satu motivasi dan salah satu alat ukur dan juga merupakan memacu untuk tetap berkarya dalam bidang kebudayaan Nusantara. Terkait masalah Pak Menteri, saya mendengar di saat saya hadir juga, Iya. beliau sudah mengumpulkan lebih 200 benda pusaka karya yang ada kerajaan Nusantara ini atau seluruh dunia itu kan? Saya kira dia kalau saya pikir mungkin ada juga pusaka-pusaka dunia yang dimiliki beliau. Bukan saja yang dari Sabang sampai Merauke, tetapi ada juga dari dunia internasional yang menjadi koleksi, yang menjadi pegangan mereka. Beliau. Iya. Mungkin beliau Pak Menteri ini dari 200 pusaka yang disimpan itu Karaeng, mungkin dia biasa mendengar namanya dalam doa naik kuda, kantor-kantor seperti itu. Iya. Kalau kita melihat ini benda pusaka kan karena keramat Karaeng. Iya.
Nah mungkin Pak Menteri juga senang juga mungkin dengar nenek kuda seperti itu kali. Iya kan? Kalau kita mau lihat itu namanya benda pusaka, itu sangat ekstrim dan mempunyai marwah yang sulit kita ketahui. Dia punya sakral ya, sakralnya suatu benda pusaka itu satu saja kadang kita memegang suatu benda pusaka begitu, bagaimana hebohnya itu kadang ada dalam pintu ketok-ketok goyah seperti apa, betul tidak kadang? Iya. Apalagi podcast pertama karena yang hadir ini error ini kita punya sound. Dalam podcast kedua ini alhamdulillah mudah-mudahan tidak error lagi ini Amin. Saya boleh didampingi sama Andi Pata karena mungkin sudah mulai tidak error ini karena bagaimana betul kita kenapa bisa error ini? Kenapa bisa error? Jadi kembali tadi terkait dengan Bapak Haji Cahyokumolo, ya pusaka ini sebenarnya bukan esti tetapi merupakan bentuk filosofi. Semua benda pusaka ini memiliki karisma, punya marwah, punya kekuatan. Tentunya kekuatan ini harus disatukan dengan kekuatan pada diri seseorang. Karena seorang membuat pusaka ini untuk dijaga, saya kira jiwa dan semangatnya itu ada pada pusaka. Ada pada pusaka. Oleh karena itu, insya Allah ke depan saya punya perencanaan ke depan. Ada suatu konsep untuk membangun sebuah museum, museum pusaka Nusantara. Ya, kalau kita kembali kepada istilah dulu ada namanya rumah adat Karembala Jawa ya. Ya, semacam museum kan? Semacam tempat kediaman seorang kerabat keluarga. Tetapi kedepannya ini nanti, insya Allah, kalau Tuhan mengizinkan dan kita punya rezeki, kita inginkan membangun sebuah museum, museum pusaka dari Nusantara sebagai bentuk penghargaan kepada Bapak Haji Cahyokumolo. Amin, mudah terwujud karya. Tapi ini semuanya ini tentu hanya membutuhkan perencanaan, tetapi kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bisa meredoi dan bisa memberi jalan sehingga kita bisa membangun ini. Mudah-mudahan ya. Amin. Dan ini juga salah satu juga destinasi baru di Goa kalau ada museum pusaka ini. Museum pusaka. Sehingga walaupun bendanya tidak ada, tetapi literatur ataupun riwayat benda itu ini sangat berguna bagi generasi kita ke depan untuk senantiasa mempelajari budaya kita, mencintai budaya kita, memahami budaya kita. Tentu yang banyak kearifan lokal yang dia harus ketahui dan maknai sehingga ke depan generasi muda kita ini tidak ketinggalan atau tidak lupa atas jati dirinya sebagai sebuah bangsa yang bermartabat, sebuah suku yang memiliki sejarah yang panjang dan sebuah peradaban yang dia harus hargai. Ini hal yang penting bagi kita semua. Mudah-mudahan semua elemen yang ada di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia bisa mendukung program kita ini. Amin. Mudah-mudahan ke depannya museum itu bisa dilaksanakan atau terlaksana di Goa. Walaupun bendanya tidak ada karena bisa dijelaskan bahwa benda ini asalnya ini, penjaganya ini, marwahnya ini. Karena sangat sakral namanya benda pusaka. Benda pusaka itu betul-betul kalau kita
memegang saja karena gemetar karena ya. Iya. Apalagi kalau kita mendengar penjelasannya Pak Pangdam Iya. Andi Sumangaruka Iya. bahwa dia memegang sudang itu sampai diiris tangannya dia tidak rasa karena Iya. Itu menandakan bahwa marwah dan isi daripada benda itu memiliki suatu kesaktian yang sangat luar biasa. ya. Kesaktian. Biasa tanpa kita sadari, kita punya tangan sudah teriris. Teriris, Nah, ya. itu menandakan bahwa ada kekuatan yang bisa menjadi daya dorong bagi kita, daya pendorong untuk bagi kita untuk melangkah dan mengarungi kehidupan kita. Mungkin dia agak penakut, Iya. memegang ini pusaka bisa lah jadi Iya. tambah semangatnya karena Iya. Ewa kok. Dewa. Oh, percuma lu bicara. Terima kasih banyak karena ini kita datang di podcast. Terima Semoga harapan kami alumni bahwa kita kedatangan tamu yang mulia yang sudah diberikan penghargaan oleh Bapak Cahyokumolo sebagai Menpan RB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.